Cek 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 cek. Oh. Error. Cek 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 cek. Right. Saya belum emang ya. Udah diskon. Tergambarkan banget ya. Iya, gue liat di Twitter banyak banget teman-teman gue yang lagi ngomongin salah satu tweet ya dari VTuber yang kebetulan ngambil latar sebagai mahasiswa ya. Itu akhir katanya, Om Jeff Otosaka. Bahkan Mbak Miti, Om Joko pun berkomentar soal tweet ini. Beliau bilang, Jeff, kan backstorymu itu mahasiswa, gak ikutan demo atau speak up masalah yang lagi panas kan? Stop menanyakan hal yang seperti itu guys. Aku itu tapi mahasiswa yang tidak terlalu aktif dalam hal seperti itu. Aku adalah orang yang netral dan aku tidak suka politik. Men, lu dengan nge-tweet kayak gini lu pengen ngincer pasar penonton 02 kah? Gak bang, gue cuma pengen netral. Ketika lu ngomong netral gitu ya, ada teman-teman mahasiswa lu, saudara-saudara seperjuangan lu gitu ya, yang sedang membela hak-hak lu sendiri tanpa lu sadar gitu, yang palanya bocor. Yang baru aja kemarin lawan polisi. Mungkin sekarang lagi ada di rumah sakit gitu ya. Sahur tuh di sana. Yang tanpa sadar ngebela lu pada gitu, yang emang ignorance. Gue pun kesel tiap kali kemarin gue ngabuburit, gue lihat orang-orang tuh kayak biasa aja, tapi ada adik-adik mahasiswa gitu ya. Anjing, gue ngomong, wah ngapain sih gue bilang adik-adik?
Udah kayak udah kayak penyuka tai anjir gue mah. Ada saudara-saudara mahasiswa kita yang men mereka lebih tahu gitu kalau misalkan masalah yang sedang dihadapi itu bener-bener mengerikan potensi ke depannya gitu cuy. Why did you tweet like this bro? Don't get it man. Tapi udah minta maaf juga sih orangnya. 2 hari terakhir Ramadan lagi itikaf di depan Om Wibu, sehat-sehat Om Wibu, sehat-sehat Om Wibu. Om, udah tahu ada abang-abang ojol yang cuman lewat doang malah di. Iya, gua tahu yang dipukulin di bawah flyover itu kan. Ya gua udah lihat beritanya. Boy, gua ngikutin banget coy. Gua tidur aja kayak bangun-bangun langsung gua lihat Twitter anjir, gua langsung lihat akun Om Budi sama akun bareng warga. Gue juga jujur kemarin tuh waktu gue collab bareng Om Gin dan kawan-kawan tuh gue nggak fokus sih sebenarnya, karena gimana bisa fokus anjir kalau misalkan lagi pada ribut-ributan gitu. Bro, nih ya, buat lo semua yang apa kalau gue ini bakal jadi lagu. Buat lo semua yang gak ngerti konteks kenapa orang pada tolak revisi undang-undang TNI. Konteksnya itu biar gak ada orang-orang yang rangkap jabatan terlalu banyak dari dunia militer ke jabatan-jabatan sipil yang ada di kementerian. Awalnya cuma 10 tapi sekarang jadi 16, bahkan mungkin bisa lebih. Lu pada nih yang mahasiswa, lu pada nih yang lagi nyari kerja ya, lu kepikiran buat kerja di kementerian dan segala macem gitu ya. Ya kesempatan lu bakal terkikis. Jadi ironi makanya kemarin itu ada revisi undang-undang. Orang-orang lagi sulit buat nyari kerja tapi malah digampangin untuk rangkap jabatan gitu loh. Itu loh cuy. Efisiensi tai kucing kalau misalnya pada akhirnya ada aturan yang memperbolehkan nambah jabatan, nambah kerjaan gitu ya. Tapi secara tunjangan, secara peradilan militer itu tetap sama aja. Itu loh cuy maksud gue. Itu boy. Gua tapi nggak ada niatan buat kerja di kementerian. Ya coba lu lulus dulu lah kuliah gitu. Lu lulus dulu kuliah, pasti ada masa-masa disparate lah. Lu nyari kerja kemana-mana men. Elah. Tangga belum sama pengamanan mudik pakai senjata laras panjang gimana? Lu apa sih yang pengen dia amanin pakai senjata laras panjang gitu? Lagi ngawasin orang-orang. Bingung gue sama logikanya sumpah. Lu lagi nodongin senjata men ke orang-orang yang ngebayar lu men. The freak. Dalam poin ini gue udah ngelihat kalau misalkan emang udah ada yang nggak ada yang bisa diharapin dan nggak ada yang bisa dilihat mewakilkan sih. We are talking about Di dalam melihat negeri dalam medicine that changed the world. Thalidomide was deemed a completely safe sleeping medication, but what was unknown. Terima kasih banyak Om Silika Boy dengan pelajaran-pelajaran kimianya. Masa disebut nyambi ke YouTube malah nyaman. Gini ya, gua aja yang mungkin aja terlihat ada di posisi nyaman pun gak nyaman anjir ngelihat fakta kayak ginian. Lu gampang jadi oposisi sekarang. Orang-orang tuh banyak yang setuju sama lu. Dulu kan kalau lu oposisi kan berat itu bebannya. Dikatain kadrun lah. Terus abis itu dikatain penyepong Prabowo lah dan segala macem gitu loh. Taliban lah apalah. Sekarang kan gampang ya lu jadi oposisi. Temen-temen lu tuh orang-orang keren semua yang gak setuju gitu loh. Kok susah banget men. Apa yang menghentikan lu untuk tidak menjadi oposisi sekarang? Udah gak ada lagi partai politik yang membela orang-orang yang berada di jalan yang berbeda gitu dengan pemerintah.
Reflux was set up and Apa yang we ngebela relaxed apa yang Mixer ngebuat for lu about 100 pengen minutes under strong netral dalam tanda kutip gitu? Apa sih yang netral? During the initial heating process, it Aduh slowly om, turned keinget from berita white yang to di yellow. Lampung 3 To help the polisi. flask stay hot while not having to crank up the hot plate too much, we wrapped it up in aluminum Lampung foil. 3 If you polisi. wondered, yes, that's the same stuff you use What? for wrapping up your food. Once we passed the 100-minute mark, we removed the foil and were greeted by a solution which was sadly still yellow. It's Om always Bridget, fun apa to nih? synthesize something, but Barara it's even tangkapan better if layar you learn from pesan it. digital Here's the sabab mechanism. musabab tragedi First tewas step, 3 our polisi di nuclear Lampung. filament amine attacks the Oknum carbon TNI of jadi double bond, and baking electrons judi move sabu around. ayam The rutin setor ke electrons oknum are then moved polisi. around until the bond is split. Different Oh, charges what? react, and Apa sih? warm anhydride oxygen Oknum polisi has minta drawn naik down jadi from 20 juta. positively Oknum TNI charged bilang tidak ions. sanggup. The Polisi amine ancam attracts the gerbek. electropositive Oknum TNI carbon bilang from the kami newly tunggu. formed carbonyl, Dan and ternyata we get benarkah? our desired ring. Another proton is moved around, water is split off, and voila, you get your first intermediate product. After the reaction was finished, we now need to isolate the product. Therefore, we added everything to a larger flask. Orang-orang harus sadar sekarang jadi sipil itu susah, men. Ice cold distilled water. Serius. I am lazy and don't want to use pH strips. Therefore, for the first time on this channel, we are Susah going to banget, use kacau. this Lu harus tahu. electric pH meter. Our paper set to make the solution stronger. Kalau misalnya lu ngerasa jadi influencer kayak bakal gampang banget karena lu bakal banyak orang-orang yang ngedukung dan segala macam. Anjing, siapa aja bakal bisa ditangkap sekarang. Siapa aja sekarang bisa di take down konten-konten ya. Gue juga punya keluarga yang emang jadi TNI, yang emang jadi polisi gitu ya. Tapi lu ngeliat fakta kayak gini, masa iya sih tetap nutup mata gitu loh cuy. Ada warga bisa megang senjata. Chaos Om Kurayami kalau kayak gitu men. Ya mungkin lu bakal berpikir kayak oh ini bakal bisa membantu orang-orang biar bisa ngebilang enggak kayak gitu, lebih chaos lagi nanti. Sebenarnya udah yang paling benar, pergunakanlah senjata di negara ini dengan benar, udah gitu doang. Sekarang ini udah nggak bener nih, lu punya senjata, nodongnya tuh ke orang-orang yang bukan seharusnya ditodong gitu loh, orang-orang sipil gitu loh men. Lu lihat nggak sih betapa horornya kemarin tuh, demo orang yang nggak banyak tapi personel buat ngejaganya sampai 5.000-an, udah kayak pengen perang di Korea Selatan anjir sama Korea Utara. Terus di Filipina orang ada kesel dikit aja main tembak kepala. Iya. Tung sahur marah besar karena banyak orang tidak bangun sahur malah ngebo mulu. Akhirnya Tung sahur meminta Tung, bantuan garam. aku butuh bantuan Marah, kamu ram, Tung. ram, dan madu. Tak dung buat bangunin Tung sahur. please ke Ih, gedung DPR Tung. takutnya. Tak temen kalian yang kalau tidur kek kebo susah dibangunin. Tapi Bang Rijat, soal 3.000 itu pernah di atas, soalnya nggak jabatan sipil normal doang yang rebutan, jabatan silap juga di sana rebutan. Ayo naik TNI ditembak polisi, IHS HG merah. Nih ya, ada orang-orang yang menurut gue tuh worth it untuk lu lihat gitu opininya. Ada orang-orang yang kayak udahlah fuck it, ngapain sih gue ngeliatin opini-opini orang ini gitu, jelek. Dan gue rasa sekarang akan sangat mudah gitu men, untuk memilih mana orang-orang yang secara opini, secara pendapat itu lebih baik untuk diikutin dibandingin orang-orang dengan opini yang kurang aware sama permasalahan lingkungan men. Gampang sekarang, gampang buat ngeliat siapa orang-orang yang apa namanya worth it buat lo ikutin gitu loh. Would you rather lu pilih ngeliatin Om Ferry Ruandi atau partai Sokmed? Karena itu. Apa kalian memilih orang yang benar-benar real, yang berani langsung menampakkan turun ke jalan segala macam, atau entitas akun Twitter yang sok-sokan selalu ngasih info A1 gitu? Orang-orang dalam pemerintah juga yang sok-sok savage padahal mereka sebenarnya tahu gitu.
apa-apa aja kebijakannya. Dan sok-sokan bilang kalau misalkan mereka masyarakat cerdas. Gampang anjir sekarang lihat orang-orang yang bagus opini untuk diikutin atau didiskusin. Ya Jabar masih hanya ngomong kosong belaka kalau gini jadinya. Ya, emang udah bukan era reformasi. udah bukan lagi men, mulai kemarin. Darkest Age. This is the dark. Sorry banget ya, ini WKWK. Gua pengen kita ketawa bareng tapi sulit kalau misalkan faktanya ada kejadian kayak gini. Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buat senjata kita selesaikan ya. Hah? Aku ini polisi bulan sabit. Siapa yang mana? Satu-satunya yang paling benar selain Damkar dan sama BC itu apa? Kamu bilang Nih, apa? masyarakat tahu anjir lembaga-lembaga yang kerjanya bener men. Aku ini Khalifah. Hai. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei. Namamu siapa? Aku Firman Syaputra. Kamu siapa? Firman Syaputra. Namanya siapa? Siapa namanya? Gimana kabar Firman Syaputra sekarang? Di mana rumahnya? Kenapa? Damn, Firman Syaputra. Aduh, urusan Tom Lembong lagi anjir. Wajib masuk neraka karena dalam nasib biasa agama yang Bang, gue masih kebayang drama Facebook yang lu. Gue juga kebayang waktu kemarin bahas coy. Masih kelas menengah ke bawah dibuat ribut, cari duit di tengah krisis kayak gini biar ada potensi resistensi. Ya kan sekarang kondisi memaksa kita untuk terus kerja bro. Ada tagline kerja kemarin tuh ya buat menghindari hal seperti ini men. Ada sedikit usaha-usaha entah dari mana ya kan untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju. Anak-anak muda siapa yang dimaksud Pak Prabowo ya, Mas Gibran? This video I'll be extracting some Ini aja kemudian pakai Okay, pasir. to start I've made a 10% solution. Ini apa lagi nih Om Silika boy? Extremely alkaline solution which will add to the cigarettes. Why I'll tell you later. After the sodium hydroxide has dissolved, I set up a 500 meter boiling flask. To this flask, I've started adding 5 Marlboro Gold. Anjir gue aja sampai males WKWK gara-gara ada kejadian kayak gini. Of nicotine. So we're looking at around 51 milligrams of potential yield. After I've added the sodium hydroxide solution, I've set up a distillation apparatus. DPR apa gunanya sih? Ini udah officialnya udah nggak ada gunanya men. Menurut gua. Karena biasanya kan DPR hadir untuk menjadi wadah demokrasi kan. Ada oposisi, ada koalisi. Sekarang nggak ada oposisi sama sekali. Terus buat apa gitu loh? Demokrasi cuma ada di catatan buku doang sekarang tuh. Nih
piece of 5 nitroglycerin. tahun That's terakhir if the ini, gas meskipun can gua catch nggak tahu heat bakal molecules. If you ada get pilkada lagi this atau then kagak nicotine, gitu ya. then Di you 5 are tahun ini right. akan This is menjadi sodium pembuktian cyanide, this is nitroglycerin, and this is nicotine. apakah That's right, Indonesia nicotine benar-benar is negara literally a bigger demokrasi chemical Pancasila than atau sodium memang cyanide. cuman Right, cover so doang. I sat into the still for around 3 hours and I went to play some Fortnite, and after I came back I dismantled the apparatus. What we Nggak left ada, with the udah nggak ada apparatus oposisi. was a Apa sih lu? solution of nicotine, water, and some essential Rakyat oils. doang Okay, so sekarang. now that we Oposisi have itu our cuma nicotine orang-orang water yang solution, we must sekarang extract it. turun For ke this jalan doang, which extraction, sudah nggak ada I lagi put diethyl partai ether. yang One kayak of its gitu. cool properties is that it's extremely Nggak ada. flammable, Udah gue bilang ya acidic, kemarin and lu this ngarep covers PDIP. every gas mask including the one I have. So to a separatory Ini formula, kemarin-kemarin I found mereka the nicotine water. buat perjanjian terus kok. Ini udah gue bilang. Dukung yang masih sejalan sama lo, kalau nggak mah ya udah. Pada dasarnya. Sipil jadi oposisi nggak ada apa orang ya. Mereka kan mengira kayak apa sih nih orang-orang yang turun ke jalan nih? Ngabisin duit kagak buat jadi DPR. Gak penting suaranya. Terus biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Dikatain anjing loh sama presiden, sumpah, astagfirullahaladzim. Gue nggak pernah expect beliau bakal ngomong kayak gini sih waktu milih dia di 2014 kemarin. Untung gak jadi loh kemarin. Ini di gaslight sama pembuat kebijakan lama kelamaan jadi makin nekat anjir orang-orang, sumpah dah. Tunggu aja sampai orang-orang terdekat lo tiba-tiba kayak bilang, udahlah gue muak, gue juga mau ikutan turun ke jalan tuh. Tinggal nunggu waktu aja sih kalau misalnya pada akhirnya urusan-urusan negara yang krusial itu dikasih ke orang yang bukan ahlinya, udah kelar menurut gue. Iya maaf kata Om, melihat background orang lapangan, iya gue gak heran bahasa yang keluar akan seperti itu. Makanya gue masih salut sama PSB mana. Kan udah gue bilang PSB itu bare minimum sebenarnya, tapi kelihatan bener. Karena 2 orang terakhir yang menjabat tuh sebegitu parahnya men. Ini gue yakin kedepannya bakal ada represi juga sih secara digital, nggak cuman offline doang. Kalau kondisinya kayak gini, yakin gue. Serius, lu mau ngarepin gua netral nggak ada anjing. Lihat aja nanti Komdigi bentar lagi ngapain. Orang sekarang ada tweet-tweet oposisi aja langsung langsung bisa di take down, gimana lu pada nantinya. Gitu loh maksud gue. Jalan Petarani. Kalian Ini bazar online belum terlalu rame, masih di briefing. Ya lu lihat aja men video. Lihat aja men video ini men. Lucu aja, lucu. Nah ini video yang sangat menggambarkan. Kita di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung Bagus banget ya. Mungkin kalau misalkan opini mendukungnya itu valid, kita juga bakal berubah pikiran ya nggak sih? Betul. Ini bagus buat diskusi, itu bagus gitu. Makanya kita butuh forum untuk diskusi, ngumpulin orang-orang yang setuju dan tidak setuju gitu. Ini bagus videonya.
Ditanya nih, ada orang-orang yang justru ngedemo katanya, aksi damai nih gue justru setuju. Nah kita penasaran gitu. Apa opininya yang ngebuat mereka setuju gitu. Mungkin saja kita memang tidak tahu gitu. Lebih banyak di orang-orang yang setuju, ya gak sih? Nah, jawabannya seperti ini guys. Kenapa dukung? Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung Aero TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung Aero TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Gak apa, jawab aja Bas. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin Mas ya, sama ya, sama. Nggak tahu juga, nggak tahu juga kan ternyata. Oke, siap. Makasih. Begitulah gambaran sekarang men. Dan begitulah gambaran orang-orang sebelumnya yang emang bisa menggiring demo gitu loh. Dulu jarang itu demo tuh yang datang artis, kreator gitu. Lu sekarang kalau misalnya demo bakal ketemu sama orang-orang kayak Mamat Alkatiri, Om Ferry, gue mungkin dan kawan-kawan gitu loh cuy. Karena orang-orang yang datang itu udah minim banget, nggak tahu apa-apa ketika ditanya tentang alasan kenapa melakukan demonstrasi gitu loh cuy. Makanya gue bilang tuh sekarang gampang banget lu kalau misalkan pengen ngekritik pemerintah, saya orang-orang di sekitar lu yang mikir itu udah nggak ada stigma-stigma lagi gitu. Dikatain kadrun, Taliban segala macem, kagak. Ya paling anak Abah sama anak Ganjar doang. M2Q, thank you rate-nya. Tapi ya daripada dikatain orang-orang nggak mikir, orang-orang yang silent majority, tai kucing gitu ya, yang ngancurin kondisi kayak gini ya udah. Selamat sore atau Better than that, bro. buat para orang Gimana? Udah bouncing back katanya, jadi berapa persen nih? 5 hari. Ya udah mulai bouncing back ini. Kemarin turun banget terus udah mulai naik. Alhamdulillah. Gara-gara datangin DPR, bro, anjay. Keren. Gak ada yang pengen ngelihat ekonomi negara kita hancur, anjing. Emang lu kira orang-orang yang emang kritik terus itu pengen ngeliat Indonesia hancur? Kagak. Pengen ngeliat Indonesia tuh jadi lebih baik gitu loh, bro. Gak bisa bayangin kontar mereka ntar. Gue jadi mikir gini bang, gue jadi kurang semangat kerja di kerjaan soalnya yang di pemerintah. Kita cleaning our mind dulu aja lah. Kita bantu sebisa kita. Jangan sampai ini terlalu mempengaruhi hidup lo gitu, jadi lu nggak bisa ngapa-ngapa. Kan kasihan juga sama orang-orang yang emang turun ke jalan, mereka udah habis secara ekonomi gitu, masa kita nggak bisa bantu gitu loh, maksud gua. Untuk gua yang sampai sekarang alhamdulillah masih bisa sadar gitu ya untuk menolak kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan pemerintah dan segala macam untuk ngegaungkan tagline gitu ya. Gue akan lebih baik miskin anjing, tapi gue tahu gue membela sesuatu yang benar gitu dibandingin gue harus jadi penjilat atau jadi orang-orang yang cuman bisa dibayar idealismenya gitu terus jadi orang kaya. Makanya meskipun kita punya pemikiran kayak gitu ya, kita jangan langsung seolah-olah pengen jadi miskin juga, kagak gitu. Berjuang juga kita coy, gitu loh maksud gua. Om Pace komputer, wow. Tinggal bikin kebijakan yang nyenengin rakyat apa susah. Tidak ada duitnya, susah.
Ngomong-ngomong soal ekonomi, gue kemarin liat post di X tentang ajakan ramai-ramai ambil semua tabungan. Oh jangan nanti jadi ekonomi kolaps itu. Makanya kemarin gue nanya kayak ini ada danantara, gue tarik nggak nih uang gue nih? Gue liat itu opini-opini orang dan banyak orang-orang yang ngerti ekonomi yang gue lihat juga kayak nggak usah juga nggak apa-apa. Oh ya udah. Baik lagi kita tuh bukannya ingin mengincar instability gitu, ketidakstabil bukan orang apa sih? Tapi masalahnya gimana ya, orang-orang yang mungkin aja ngelihat demo-demo kayak gini pasti ngerasanya kayak orang-orang yang demo ini bakal senang kalau misalnya Indonesia hancur. Kagak anjir. Agak orang-orang yang demo yang kritik tuh cuma pengen lu kerja bener doang, udah gitu doang anjir. Simple as that, bro. Jogja, Semarang, Jakarta. Kita jadi tahu alasan kenapa di negara yang zolim ini kita tiba-tiba bakalan diturunkan pemimpin yang zolim juga. Karena pada dasarnya nanti secara tidak langsung dosa-dosa kita terkirim gitu ke pemimpin yang zolim. Beberapa orang menganggap kayak ayat itu tuh kayak nggak adil banget karena kenapa sih kita udah susah dikasih pemimpin yang bikin susah lagi. Hey, di balik kesusahan itu ada cinta dari Tuhan yang justru itu merupakan skenario terbaik, membuat elu jadi menderita, membuat elu jadi sering berdoa, membuat elu jadi bisa punya kesempatan masuk surga. Mereka mungkin bisa mempermainkan pengadilan sekarang tapi tidak bisa mempermainkan keadilan akhirat ya. Tahu dah mereka mikirin akhirat atau kagak kan? 10 hari terakhir bulan puasa loh. Bisa-bisa bilang kayak di bulan puasa ini kita harus jangan susun, harus tetap berpikiran positif. Kentut lah. Lu setannya nggak masuk di logika gue gitu. Kita nggak boleh susun sama setan gitu, tidak boleh gitu. Tidak masuk gitu man. Tidak masuk ke situ coy. Sama kayak lu ngomong sama The Red Devils gitu ya, pendukung Red Devils, kita kan selalu menang. Enggak, gitu, nggak masuk. Yang ngomong nggak tahu gue. Siapa tahu kan ada yang ngomong kayak gitu. 4 tahun lagi sebelum token Indo. Jokes aside nih ya, meskipun banyak meme-meme sekarang yang mikir kayak wah bakal bubar nih. Tapi kita sebagai penikmat jokesnya nggak mau anjir Indonesia bubar. Masa gue harus ngomong kayak gini dulu sih? Biar ngejelasin sebenarnya orang-orang tuh cinta sama negara gitu. Kemana alumni putih-putih Mones sih? Ya kan penggeraknya sudah ini. Udah ngerasain berteman dengan yang sedang memerintah sekarang. Kayak gitu. Jadi ya lu mau berharap apa sama yang kayak gitu coy? Kalau sudah sekubus ada susah. Apalagi kemarin tuh padahal banyak banget tuh bahan-bahan yang bisa didemoin, bisa nurunin menteri gitu. Waktu kampanye. Ada yang bilang sholat tuh jangan bilang amin. Soalnya amin udah di kubu yang lain. Anjing, kagak ada yang demo, orang ngomong kayak gitu. Menteri yang ngomong. Gak pada mikir ya, astagfirullahaladzim. Sholat tuh jangan satu jari, kalau misalnya tahiyatul 2. Gak ada yang demo kayak gitu, astagfirullahaladzim. Beragama. Kang Bawa udah mulai ngerasain om banyak pengangguran. Men, kangen bawa
ngerasain banyak pengangguran tetap aja dukung Pak Prabowo anjir, dan itu terjadi di daerah gua. Image-nya masih ada. Belum ngaruh-ngaruh banget. Nanti ngaruhnya waktu kalau misalkan sembakonya udah mulai ini tuh apa namanya kerasa tuh. Nih. Seritex apa kabar yang kemarin ya? Nanti bakalan di aktifin lagi katanya, tapi ganti nama. Tahu. Ojo minta TR dan tunjangan hari tua, itu aneh gak sih? Nggak tahu ya, aneh atau kagak. Good luck tapi buat orang-orang yang emang pengen ada tunjangan hari tua. Ya sebenarnya kan ada BPJS, ada ketenaga kerjaan kan, bisa tuh diselipin dalam setiap argonya. Gampang tuh kan buat pemerintah. Tinggal kong-kali-kong aja tuh antara mitra sama si aplikatornya. Kayak gitu. Dimahalin kah aplikatornya, mau dikurangin kah, dan segala macem gitu. Edo Tensei, bro, I don't think I don't think if we Edo Tensei him, it makes nation good again, man. I don't think. Dengan segala respect nih ya, dengan segala respect. Problemnya bukan di pemimpin. Problemnya itu di masyarakatnya. Pak Harto, Pak beneran bukan waktu itu sama Pak bonus sudah saya jualnya untuk pengantar buat nggak tahu. Selama nggak ada kepresnya, selama nggak ada peraturan yang dibuat, itu cuman ya pengumuman belaka doang itu mah. Diumumin nih, ada THR, gimana bang? Itu kan permasalahannya. Gimana cara ininya, penerapannya kayak gitu. Begitu kita hancur pejabat Pak. Itu bukan feeling lagi sih, Om Major. Itu beneran kayaknya bisa kejadian. Bisa kejadian itu kayaknya. Makanya kayak kalau misalkan kita ditarik dari tahun 90-an mungkin ini bakalan mundur gitu trennya. Tapi kalau misalnya kita tarik negara ini dari tahun 80-an gitu ya, menurut gue ini udah kemajuan gitu. Kita nggak perlu waktu yang cukup lama ketika kita dijajah dulu gitu ya. Dijajah dulu kan sebenarnya ya orang-orang kita juga yang emang ngambilin duit ininya, apa namanya, gaji-gaji dari Belanda, ya nggak sih? Telat sadar gitu loh. Sekarang udah banyak orang-orang terdidik, maksudnya tuh nggak butuh waktu lama untuk ngerasain langsung solid kalau misalkan ini bakal berpotensi ke arah yang lebih buruk gitu loh. Lebih cepat responnya sekarang dibandingin sama dulu yang harus dijajah dulu beberapa puluh tahun gitu loh. Jangan mudik dulu. Orang mudik tetap asik. Jangan mudik dulu. Orang mudik tetap asik. Ojo mudik disik. Orang mudik tetap asik. Jangan mudik dulu. Orang mudik tetap asik. Enggak mudik. Anjing Anis gak diajak.
Pesannya sadak bawah nggak diajak. Anjing, gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya Godflan deh coy. Mus Nice kagak jadi mimpin anjing sekarang. Mesnya keributannya banyak banget anjir, kayak bener-bener dapat arahan. Enggak lu jangan lu jangan mimpin, lu ini bakal chaos nih, jangan. Lu udah gak usah kepilih dulu lah. Ribet aja kalau kepilih. Mus Nice ngeribet anjir. Mus Nice ngeribet. Tapi kan selamanya gak akan bisa jadi presiden ya, kalau misalkan kayak gini kondisinya. Bang, pas naik gunung pernah ketempel kayak gini gak? Gue jujur pengen sih kalau akhirnya bisa ketempelan kayak gini. Real. Mana ada orang berani ngelawan korupsi, kalau yang korupsi bawa senjata. Sekarang lebih mending ada yang nangkep. Ini suzon gue doang sebenarnya, ini suzon gue doang gitu. Ada alasan kenapa KPK lebih baik independen. Soalnya takut setiap kali ada kasus korupsi itu pengumumannya dimainin agendanya. Nggak yang kayak tunggu dulu nih, nanti aja kita umuminnya waktu kapan. Nanti nih kalau misalnya yang korupnya nih dari kubu siapa kayak gitu. Sekarang kan KPK udah bukan independen lagi, udah di bawah kementerian, udah di bawah pemerintah, sorry. Jadi ada kasus-kasus yang tiba-tiba reveal total kerugiannya segini gitu. Jadi seakan-akan kelihatannya kayak orkestra doang gitu loh. Ya tapi nggak bisa dipungkiri itu salah satu prestasi juga, banyak buat yang korup akhirnya ketangkep. Tapi ada alasan juga kan kenapa yang ketangkep itu kebanyakan yang emang kasus korupsinya total kerugian negara gitu, bukan bener-bener uang yang tersita gitu loh. Sebenarnya kalau misal kita bandingin sama korupsi yang sebenarnya cuman beberapa miliar, beberapa puluh miliar doang, bukan bertriliun-triliunan, tapi uangnya ada, itu lebih berbahaya juga coy. Nyimpen cash kan mereka, itu loh. Tapi kan orang-orang kan sekarang ngeliatnya kayak korupsi apa lagi nih, triliun-triliun nih gitu. Kerugian negara, nggak ada uangnya itu tuh. Perhitungan itu tuh total kerugian negara. Jadi seakan-akan tuh kayak fantastik banget. Jadi ya kerugian negara, kerugian rakyatnya mana. Nah, sekarang minyak kita tuh yang dikurangin 250 mili itu, mana sekarang kabarnya? Nggak ada. Tentu bertanggung jawab kan Menteri Perdagangan yang tahun kemarin, tahun periode kemarin sekarang kan. Ya apaan nih? Menteri Hukum Supratman Andi Agas memenuhi janjinya untuk menemui kembali sumber demo. Namun ketika ia kembali ke lokasi orang sister itu dan membubarkan diri. Bukan membubarkan terlebih dahulu, dibubarin. Pak, Bapak kerja lembur kayak gini dapat gaji, Pak. Mahasiswa lembur tidur di depan kantor DPR, mana dapat gaji, Pak? Aduh, konten doang ini mah, kentut. Kesel gue ngeliatnya. Rot in hell anjing. Ada tujuan lain bro, sekarang bro hidup bro. Biar gak satu kamar lagi sama orang-orang yang kayak tai di dunia. Udah gue gambar aja mau lulus kuliah, lihat negaranya udah takut. Ini gue bisa. Bisa. Nggak usah insecure. Santai. Peluang mungkin bakal semakin kecil, tapi lu bisa memperluas, lu bisa memperlebar peluang itu kembali dengan
fokus terhadap studi lu. Tanya jaksa siap bahas karena bikin jauh ini gak masalah, masa ya dan antar terbit tiba-tiba nangkep. Masih bisa. Di balik berita-berita yang seperti ini, gue rasa masih bisa kok lu pada jadi nggak punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang layak. Masih bisa. Yang membuat lebar itu kan ini lu sendiri coy. Usaha lu sendiri. Meskipun dikurangin sama pemerintah tapi bisa kok harusnya. Gue pun bisa kok nyari kerja kemarin. Meskipun pada akhirnya nggak gue ambil kerjaan. Gue ngerasa bersalah banget sama jurusan gue. Gimana ya boy? Udah jadi YouTuber juga. Tapi kalau misalnya gue ngambil perbankan ya, BUMN, gue mungkin tidak akan bisa bersuara seperti ini ya, iya gak sih? Mungkin itu tujuan dari takdir Tuhan gitu loh cuy. Pada akhirnya gue justru malahan bisa gak bebas-bebas juga sih sebenarnya. Gue terlalu bebas nanti bakal bisa langsung di take down gitu. Tapi seenggaknya gue bisa ikut ngebantu share tanpa adanya batasan-batasan gitu loh. Dibanding teman-teman gue yang PNS nahan banget gitu ya untuk tidak berkomentar dan segala macam. Bang, yang layoff pekerja remote gara-gara perusahaan gak mau berurusan dengan negara yang berkonflik gimana tuh? Itu menarik banget sih tweetnya. Gue juga udah lihat itu. Tapi harus cross check juga sebenarnya itu beneran atau kagak. Takutnya itu cuman ngomporin doang. Tapi daripada suzon kayak gitu, ya tweet kayak gitu berpotensi beneran bisa terjadi gitu loh men. Beneran bisa terjadi. Jadi emang harus hati-hati aja pada dasarnya. Bahaya nih kalau misalkan gue belum nikah, bahaya. Jadi mungkin kayak lebih bebas gue anjing, lebih ngasal gue buat beropini soal ini. Ini kan ada tanggungan gue ya kalau sekarang. Jadi gue harus hati-hati nih, mainnya harus cantik nih. Gak bisa langsung kayak Om Budi misalkan. Terus segala macem gitu. Makanya gue salut banget sama Om Ferry men. Salut banget gue sama Om Ferry. Udah punya anak dia, udah punya istri dia. Tetap berani, tetap jadi orang di garda terdepan. Itu ngeri banget coy, itu ngeri banget. Kayak lo harus bisa membedakan posisi Om Ferry sama posisi orang-orang yang emang kerasa sih Om Ray gue tapi nahan mulu. Nggak apa-apa ya aja. Gue tahu kok, gue tahu kayak gitu men. Banyak teman-teman gue juga yang kayak gitu. Ada individu-individu yang mereka pengen menyuarakan tapi mereka nggak bisa karena ada NDA, ada kontrak kerja dan segala macam gitu. Yang mana buat gue sendiri itu sangat diwajarkan. Ya gitu. Kita cuma bisa ngomongin lewat offline event doang, ketemuan langsung gitu. Di media sosial kita nggak bisa. Gitu. Semangat. Nah, apakah emang kebijakan yang ada di Indonesia itu emang nggak bisa diintervensi presiden? Kan bisa. Tapi kan maksudnya sekarang udah sejalan, udah nggak ada oposisi. Harusnya itu sehat, trias politika tuh harusnya sehat, legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Kalau misalnya pada akhirnya tiga-tiganya itu nggak ada oposisinya dan sejalan terus, ya buat apa ada trias politika gitu loh. Dijadiin satu kayak gitu komandonya, udah kelar. Mbak Cica Tempo juga sampai dikirim kepala BN, gue tahu itu. Ribet emang. Mantap Menko Polhukam Mahfud menilai tidak ada kecenderungan akan kembalinya dui fungsi dalam revisi undang-undang TNI. Menurutnya tersebut hanya menguatkan aturan yang sudah ada. Udah bilang jangan terlalu banyak percaya sama orang-orang dari partai tersebut gitu. Ini orang yang sama yang bilang kalau misalkan
COVID nggak akan ke Indonesia karena birokrasinya ribet, tiba-tiba banyak yang mati. Tapi kalau substansi dari yang terakhir ya, yang kita dengar secara resmi meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman Orang yang apaan sih? Ini juga bermasalah, Pak Profesor. Maaf ya Pak, sumpah mungkin Bapak lebih pinter dibanding saya dan pengalamannya udah ada di yudikatif, legislatif, eksekutif. Tapi kan publik wajib tahu rancangan dari revisi undang-undang tuh kayak gimana, draftnya tuh kayak gimana gitu loh. terakhir ya. Emang sengaja nggak diadain kah? Orang udah protes terus tiba-tiba draftnya itu enggak kok, draftnya sama kok kayak gini, nggak ada bedanya kok. Kan justru itu malah kayak kelihatan menjebak. Udah banyak loh korban-korban dari mahasiswa loh. Maksud gue itu men. Makanya kemarin gue juga bingung sama orang-orang yang mengagungkan Pak Mahfud MD. Padahal dia juga dosanya banyak banget, itu kanjuruan apalah. Sekarang kayak diagung-agungkan karena dia udah mulai berani dan oposisi. Men. Ketika beliau menjabat pun emang ada suaranya. Itu maksud gue loh. Ini bermasalah banget karena kalau misalnya pada akhirnya yang tahu cuma segelintir orang dan bisa diubah kapanpun, orang-orang yang sekarang demonstrasi itu akan terlihat salah. Padahal mah yang salah ya jelas gitu dari pihak itu gitu loh cuy. Kasian malahan. Gue jujur jadi ngerti loh kenapa sekarang mahasiswa tuh dulu tuh bener-bener di respectin banget loh men. Gokil emang. Oke, WK men. Biar segaya ada memes ya, meskipun satu doang. Bubur Pak. Siapa yang bubur? Siapa puasa pingsan? Innalillahi. Abah. Oh yang bubur, yang bakso Abah. Yang bubur Mang Deden. Yang ewean. Yang ewean. Anjing. Untung aja masih bercanda. Robert Minggo. Wih baru dateng, welcome. Notif dulu. Repo gimana Om? Oh seru banget. Main sama siapa lagi ya Repo ya? Please. Siapapun konten kreator, VTuber, ajakin aku kalau main Repo ya please. We were one of the most powerful military forces of our era. There was nothing we were afraid of. Oh, so you guys didn't struggle against Khalid bin Walid? Keep your voice down. Gue udah ngerti lagi konteksnya. Wih, reading bentar lagi coy. Abis. Both of our commanders in death matches, Kulus and Azazir. They used to call Azazir Azrael, the angel of death. Tetap mati. Took them both alive as prisoners, just so we could execute them at the same time. We ambushed him and his lieutenant, Qaqa ibn Amr, with 12 men. It was 2 against 12. They called it a fair fight, and we still lost. We heard rumors that their prophet had given him a sword from God, with which he was using to defeat all of us. We went and asked him about it, and he said there was no sword. Tapi emang bijak banget sih Umar pada akhirnya menggantikan Khalid gitu ya. Jadi Sa'ad bin Abdul Waqqas ya, atau Amir bin Ash gitu kalau nggak salah. Ya pokoknya bukan Khalid lagi yang menjadi jenderal ekspedisi gitu ya. Karena takutnya tuh orang malah menuhankan dia gitu. Gila, keren ya skenario Tuhan ya. Gue pun waktu ngebaca-baca ceritanya ya dari zamannya Abu Bakar gitu, buset ngeri banget itu. Gue kayak seakan-akan ini arc-nya bukan arc-nya Abu Bakar gitu, tapi arc-nya Khalid men, yang ekspansin agama Islam gitu kemana-mana. Tapi di Umar diganti kan, kayak penasaran gak kok bisa gitu. Terus ada salah satu penonton gue nih, siapa gitu gue lupa, ada yang bilang emang kayak gitu Bang Ray, takutnya nanti malah dituhankan. Makanya Umar pengen ngeganti juga. Dan emang ada alasan lain juga gitu. Masuk akal juga men. Kan bisa sama Nyai dan Dika. Bisa sih.
Bisa juga gitu. Tapi ya siapa tahu ada squad lain gitu yang pengen ngajak magas. Penasaran gue sama yang lain. Terlalu OP kalau dibiarin bisa rata semua itu daratan. Dan Khalidnya alhamdulillah nerima juga, iya. Kalau kata Fatih Madini, zaman paling maju. Zaman Khalifah banyak banget main karakter real. Ada sahabat Nabi yang doanya seperti busur panah yang selalu tepat sasaran, didoain gitu. Ada orang yang didoain sama orang yang sama sahabat Nabi gitu langsung kejadian. Tapi orang yang punya kekuatan seperti itu nggak asal ngomong gitu, nggak asal berdoa gitu men. Seperti Saat ya kalau nggak salah ya, namanya. Terus ada sahabat Nabi yang bijaksana banget. Umar aja sampai di akhir kepemimpinannya takut loh. Ada satu domba aja yang gak kehitung yang hilang gitu di negara dia. Itu menggambarkan saking bijaksana dan saking bertanggung jawabnya dia gitu loh. Ya di era itu banyak banget orang-orang yang punya istri gitu, yang punya banyak istri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat pakai zaman sekarang kacamatanya istrinya tuh banyak ya. Zaman-zaman dulu banyak juga sebenarnya istrinya, jadi nggak bisa disamaratakan gitu ya. Apalagi ada fakta punya selir 10.000 gitu dari kerajaan-kerajaan Romawi, Bizantium segala macem gitu. Kita fair ngelihat ininya lah, masa kepemimpinannya lah. Dari Abu Bakar, dari Umar, Utsman udah mulai agak goyah nih, soalnya udah mulai ngangkat saudara gitu. Tapi tetap bagus juga gitu. Ali, men, mereka basically memimpin negara yang lebih besar 2 kali lipat dibanding Indonesia. Indonesia kan cuma segini. Nih, lu bayangin. Lu bayangin. Kalau nggak satu segini ya. Nah, segini nih. Ini. Mungkin bakal kesini-sini nanti waktu zamannya Utsman nih. Terus kesini juga nih. Turki masih setengah doang. Segininya masih belum. Ini udah gede banget aja dibanding Indonesia. Sampai Spanyol. Konstantinopel di sini ya. Spanyol waktu di Utsman setahu gue masih belum penuh pergerakannya. Mungkin nanti ya waktu di akhir-akhir. Penuh. Ya zaman Khulafaur Rasyidin. Andalusia belum. Andalusia kan nanti di Muhammad Al-Fatih kan. 900-an atau 1000-an gitu lupa gue. Oke lanjut. Bro scared of ghost are di mana orang ini ketika kita membutuhkan di depan gedung DPR? Ya nomor. Gue nemu video horor yang serem banget coy. Ada Mbak Kunz yang nampak gitu. Lagi duduk di pekarangan rumah anjing. Kuntilanak coy. Om Dev mana nih dengar daily GLT-nya? Aduh. Bangsat, kaget gua. Duh. Tuh. Ih serem. Lagi duduk anjing. Halo Dek. Anjir gak ada palanya gitu, serem banget anjir. Ini takutnya. Gak percaya bang. Percaya gak percaya tapi wah, gue jadi ingat cerita dari om gue anjir. Cerita dari om gue jadi gue ceritain. Jadi dulu kan gue rumahnya masih tinggal sama nenek gue.
horor lo ya sebelum ending dari sini. Dari sini. Ini rumah nenek gue, by the way, dulu rumah gue. Nah, kan di sini ada kamar nih. Nah, ini kan kamar. Ini kamar. Iya, ada kucing lucu banget. Ini kamar om gue nih. Oke. Nah, kamar om gue ini itu kan bisa ngelihat jalan. Nih kan. Nah, dulu zamanan gue SD, SMP, area sini itu nggak langsung kayak rumah gini cuy, kagak. Ini kayak ada. Nah, ini yang gue cari. Thank you, udah, thank you. Thank you. Dulu tuh masih ada tanah lapangnya lah. Anakku, wap. Gue gak percaya belum ketemu langsung, baik di kota atau di gunung. Nanti kalau ketemu mungkin beda cerita. Iya, sama gue juga. Gue juga belum ketemu meskipun gue udah pernah naik gunung. Nah, di sini tuh dulu lapangan, bukan lapangan sih, jadi kayak ada tanah lapangnya lah. Biasa tempat mangkal pedagang kaki lima kayak misalnya nasi goreng, martabak dan segala macam. Nah, waktu itu ada tetangga yang meninggal. Tangga di daerah Blok B ini. Terus abis itu ini kan om gue lagi di sini. Ada temennya tuh yang lintas tuh. Nah, waktu ngelintasin jalanan ini, temennya om gue itu kayak ngelihat almarhum di sini. Dan gede katanya badannya, justru lebih gede. Terus dia ngehubungin om gue. Bam, namanya kan Om Bram ya. Bram. Iya, kenapa? Lu lagi di mana? Gue lagi di rumah. Kenapa emang? Coba lu lihat keluar dah. Itu ada almarhum anjir yang diri di situ. Coba lu lihat bener nggak? Atau gue cuma salah lihat doang? Om gue ngelihat kan dari sini nih, dari sini. Lu lihat nih, tuh. Tuh kan dulu keluarga gue pendukung Prabowo juga. Gak bohong gua anjir. Tapi sekarang dukung Anies ya. Keluarga gue berpikir realistis anjing dibanding orang-orang. Nah, terus abis itu akhirnya om gue ngeliat kan. Anjing beneran katanya. Langsung om gue akhirnya cerita ke gue sama nenek gue, almarhum nenek gue. Mah, kemarin Bam ngeliat. Anjir, horor banget coy. Ya, terkait benar atau tidak gitu, tapi setupnya ngeri banget men. Setupnya ngeri banget. Dia bisa ngelihat langsung gitu di sini. Pernah lihat gituan beberapa kali, bahkan deket banget, nggak sampai 1 meter. Egi pernah lihat. Egi juga pernah lihat. Dia sering baca cerita-cerita horor ke gue waktu di gunung. Timeline bisa nggak ada. 2013 gue SMA. Ini udah dibangun. Main rumah gue dulu. Masih ada nenek gue. Nah, gak ada nenek gue. Nyokap gue. Nyokap gue masuk maps. Aduh, gue nungguin bapak-bapak ini nih anjir. Gue sengaja anjir gak beli sapu, nunggu bapak-bapak itu. Gak ada dah. Makanya kan yang bisa lihatnya bukan cuma satu orang doang. Nah itu dia, lucunya di situ. Makanya itu lucu banget waktu gua pikir-pikir ulang anjir ini ya. Om gue dijadiin konfirmasi apakah benar aku melihat penampakan atau tidak. Om gue ngeliatnya dari sini. Masanya kalau misalnya om gue lihat ya, dia nggak bisa kabur kan. Kalau sama-sama tatap-tatapan ngeri gitu ya. Langsung ke sini aja.
Temennya pakai nggak? Iya sama kayak waktu kemarin ini anjir gua dapat cerita dari Gojek kalau misalnya dia diliatin sama Mbak Kuns gitu ya di deket rumah gua. Terus dia ngasih tau guanya waktu gua lagi ngambil makanannya lagi anjir. Gue balik lagi panik pak. Untung aja nggak kelihatan apa-apa loh. Cerita lucu. Ya meme terakhir, let's go. Kejahatan hipnotis meningkat di bulan puasa. Korban saya seperti dituntun masuk warteg. Man, come on man. It's 2025. Bro, keren banget. Gue belum pernah lo dapet imam kayak gini loh. Keren men menurut gue men. Ya kalau misalkan tumaninahnya pas aja gitu. Tapi real sih pasti bakal ngantuk sih kalau bisa disindenin kayak gini. Keren amat. Alright. Lagi-lagi kita ngebahas bulan Ramadan tapi nggak banyak yang memesnya ya. Makin lama ini makin mundur ini. Cuma intinya itu aja mungkin WK kebun memes pada kesempatan kayak ini. Gue berdoa semoga aktivitas dan juga kegiatan lo hari ini nggak terhambat sama puasa. Semoga puasa lo lancar. Semoga selalu disehatkan. Semoga kita selalu mendapatkan kabar baik. Semoga kita dilimpahkan rezekinya. Dan semoga buat lo semua yang bukber, buat lo semua yang emang ada kegiatan nongkrong sama teman-teman lo makin asik, nggak kayak tai. Oke. Terima kasih banyak udah nontonin. Thank you Om Deva, thank you Alvin, Andre, Kurayami, Esren, Mas JH, Awan dan kawan-kawan. Thank you Om Zai, Fadia, Roliandri, thank you. Ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak ya Stekas. Woi kita raid. Siapa yang akan kita raid? Vicu. Iya. Ya. Setelah Hali dia live nggak? No, nggak live lagi. No. Yaudah kita raid siapa ya? Yaudah kita raid nobar sinetron azab. Boleh lu hati-hati lu nobar-nobar gini di strike anjir. Ya kita ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak. Kita raid Lily ya. #askus. Let's go.